Silakan dibuka jalurnya Pak, emergensi Pak, mohon izin, mau dibawa ke rumah sakit Darmais. Ya, mobil Avanza geser ke kanan dulu Pak, mohon izin emergensi Pak, mau ke rumah sakit Darmais Pak. Menggunakan pengeras suara dan nyala sirine, petugas patroli jalan raya PJR Ditlantas Polda Metro Jaya berusaha meminta para pengendara membuka jalan karena petugas membawa penumpang wanita yang sedang kritis. Kemacetan parah di ruas tol dalam kota, tepatnya di gerbang tol Cawang menuju Grogol, membuat petugas harus ekstra sabar agar bisa menerobos kemacetan. Dua petugas PJR yang bertugas, yakni Aibda Setiril dan Aibda Putra, akhirnya berhasil menembus kemacetan dan membawa wanita yang kritis tersebut ke ruang IGD Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat. Petugas patroli awalnya dimintai pertolongan oleh seorang pengendara mobil karena membawa kerabatnya yang sedang kritis, namun sulit menuju rumah sakit karena terjebak kemacetan. Pukul 11, tepatnya di gerbang tol Cawang, dua personil Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya yang saat itu sedang melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas itu kemudian didekati oleh satu kendaraan Kijang Toyota Fortuner, yang mana pengemudi secara tergesa-gesa kemudian meminta tolong kepada petugas PJR untuk melakukan pengawalan karena kondisi adiknya yang saat itu menurut beliau dalam kondisi sekarat. Petugas PJR mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat ketika terjebak di tengah kemacetan ruas tol agar tak segan meminta pertolongan kepada petugas yang berpatroli. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tiba di istana, Presiden Prancis Emmanuel Macron disambut Presiden Prabowo dan diiringi pasukan berkuda serta lambaian ratusan pelajar. Dianggap pelanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal, rumah makan ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah dilaporkan ke polisi. Cuaca saat wukuf di Arafah di puncak ibadah haji diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Jemaah calon haji diimbau waspada paparan panas ekstrim. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta. Tiba di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 9 pagi, Presiden Prancis Emmanuel Macron diiringi pasukan berkuda dan disambut gemuruh ratusan pelajar. Setibanya di halaman Istana Merdeka, Presiden Prabowo pun langsung menyambut hangat Presiden Macron beserta istri. Kedua pemimpin negara ini kemudian berjalan menuju mimbar dengan iringan upacara militer kenegaraan. Dan usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo mengenalkan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Macron dilakukan untuk mempererat hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Perancis.
Hormat senjata! Gerak! Baik pemirsa, saat ini ialah suasana terkini di dalam Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pertemuan bilateral antara kedua negara yaitu Indonesia dan Prancis ini telah dilakukan. Tadi usai penyambutan dengan upacara militer yang dilakukan pada pukul 9 pagi tadi, di mana Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Prancis melakukan pertemuan bilateral didampingi oleh para delegasi dan juga sejumlah menteri mereka. Dan pertemuan ini juga nantinya diikuti oleh atau dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan, di mana salah satunya yaitu penandatanganan MOU kerjasama pembelian alutsista dari Perancis. Dan sebelumnya komitmen telah disepakati, atau kedua negara maksud kami telah menyepakati komitmen bersama untuk menguatkan kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Salah satunya tercermin dari keputusan Majelis Nasional Perancis untuk meratifikasi perjanjian kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dan pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Perancis di bidang maritim ini demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera. Dan Indonesia juga melihat bahwa latihan militer bersama di kawasan Indo-Pasifik yang melibatkan Angkatan Laut Perancis dan sejumlah negara Indo-Pasifik merupakan inisiatif yang patut disambut baik. Sementara itu, pemirsa, Indonesia dan Perancis juga sepakat untuk kembali melaksanakan dialog untuk membahas isu-isu di kawasan global. Indonesia juga meyakini bahwa kerjasama bilateral antara Indonesia dan Perancis dalam bidang pertahanan juga ini akan senantiasa kuat selaras dengan tekad Perancis berperan menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu sebelumnya Menteri Luar Negeri atau Menteri Eropa dan Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barrot juga menyatakan bahwa kunjungan Presiden Macron ke Indonesia ini merupakan jembatan penguat kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa, di mana ini merupakan kesempatan untuk kedua presiden memperkuat hubungan di kawasan karena Indonesia merupakan lokasi markas pusat ASEAN yang merupakan pusat di wilayah ASEAN. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Galuh Pandu di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat siang, Galuh. Apakah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron ini masih berlangsung? Ya, selamat siang Zila dan pemirsa. Saat ini pertemuan bilateral dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta bersama dengan para delegasi dan juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dan sepertinya saat ini para awak media sudah mulai masuk ke dalam ruangan dan pertemuan sedang berlangsung setelah sebelumnya dilakukan pertemuan encicecet atau pertemuan secara tertutup dua kepala negara dan dilakukan secara privat secara tatap muka di antara kedua negara dan berlangsung sekitar 30 menit
Summit yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang sekarang sedang dilaksanakan. Kemudian setelah pertemuan bilateral dilakukan, nantinya akan dilaksanakan penandatanganan MOU, Memorandum of Understanding, dan salah satunya juga adalah penandatanganan Letter of Intent atau Letter of Intent maksud kami atau LOI, yang mana berkaitan dengan sistem pertahanan negara atau pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista, dengan Indonesia membeli pesawat tempur Rafael dari Dassault Aviation dan juga membeli kapal selam Skorpen dari NAVA. Dan sebelumnya juga tadi Presiden Emmanuel Macron tiba di Istana Merdeka Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan, pasukan berkuda, dan juga sejumlah tata cara penyambutan secara kehormatan kepada Presiden Emmanuel Macron yang didampingi oleh istrinya Brigitte Macron di Istana Merdeka Jakarta. Dan pertemuan bilateral ini nantinya juga pasti akan membahas sejumlah isu-isu strategis berkaitan dengan hubungan diplomatik antara Prancis dan Indonesia yang sudah berlangsung selama sekitar 70 tahun. Pada 1951 Prancis juga sudah mengakui kedaulatan Indonesia, yang mana setelah pengakuan kedaulatan tersebut hubungan diplomatik antar kedua negara juga sudah mulai berjalan, dan ada sejumlah isu-isu strategis yang bisa menjadi akan menjadi bahan perbincangan atau bahan kerjasama nantinya antara Indonesia dan Perancis. Yang pertama berkaitan dengan isu-isu teknologi, yang mana mengingat Prancis adalah salah satu pelopor di industri dan juga teknologi serta di bidang kemaritiman dan juga di bidang investasi serta ekonomi, bahwa Prancis juga menjadi salah satu investor atau menjalin hubungan di bidang perdagangan dengan Indonesia sehingga memperluas lapangan kerja juga di Indonesia. Dan berikutnya ada di bidang pendidikan serta budaya, diketahui juga banyak pelajar Indonesia yang berkuliah di Prancis serta ada sejumlah beasiswa yang ditawarkan bagi pelajar di Indonesia. Dan yang pasti kedua negara ini berkomitmen terhadap isu global dan lingkungan berkaitan dengan iklim, energi terbarukan, dan juga kemaritiman. Dan tentunya kerjasama ini nantinya akan memperkuat posisi kedua negara, Indonesia di mata global, dan juga bagaimana kerjasama nantinya antara Uni Eropa dengan kawasan ASEAN untuk bekerja sama memperkuat dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Dan nantinya Presiden Macron setelah melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta dijadwalkan akan melakukan sejumlah agenda internal bersama dengan timnya tanpa didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu bertemu dengan sejumlah pengusaha dan dilanjutkan dengan berkunjung ke UNJ, berkunjung pula ke markas besar ASEAN, dan ditutup dengan dinner di Istana Merdeka Jakarta pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Setelah dinner dilakukan, besoknya Presiden Emmanuel Macron akan bertolak dari Jakarta menuju ke Akademi Militer Magelang untuk berkunjung juga ke salah satu laboratorium Perancis di sana, dan ada sejumlah perwira TNI dan juga bahkan bintara yang sudah menguasai bahasa Perancis untuk nantinya berangkat ke Perancis. Dan di Magelang nantinya Presiden Emmanuel Macron juga berencana akan mengunjungi ke salah satu keajaiban dunia, yaitu Borobudur. Dan pertemuan ini adalah atau kunjungan ini adalah salah satu rangkaian dari kunjungan tur Asia Tenggara yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. Sebelumnya Presiden Perancis berkunjung ke Vietnam, dan setelah dari Indonesia Macron akan bertolak untuk menuju ke Singapura melanjutkan tur Asia Tenggara. Sementara itu dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Fazila. Baik, terkait dengan konferensi pers yang akan diberikan sekitar pukul berapa, Galo? Ya, terkait dengan konferensi pers ini dijadwalkan akan berlangsung sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dan saat ini pertemuan bilateral sedang berlangsung. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MOU serta penandatanganan Letter of Intent atau LOI dengan sejumlah kerjasama yang mungkin akan dimitrakan antara Indonesia dan juga Perancis. Dan nantinya konferensi pers akan dilaksanakan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat apabila sesuai dengan jadwal. Setelah konferensi pers dilaksanakan, ini tidak ada sesi lunch atau makan siang bersama seperti yang biasa dilakukan sebagaimana kemarin Perdana Menteri Cina dan juga Presiden Prabowo melaksanakan makan siang bersama, namun masing-masing baik dari Prabowo Subianto memiliki agenda sendiri, kemudian dari Presiden Macron juga memiliki agenda sendiri dengan bertemu pengusaha, bertemu dengan mahasiswa dan pelajar di UNJ, bertemu dengan para delegasi-delegasi di markas ASEAN, dan dilanjutkan dengan dinner kembali lagi ke wilayah atau ke area Istana Merdeka Jakarta melaksanakan dinner atau makan malam bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang juga beserta didampingi oleh istrinya. Zila. Baik, Galo, kalau tadi kita lihat bahwa pada saat mulai pertemuan tertutup bilateral begitu ya,
istri dari Presiden Macron, Brigitte Macron ini keluar dan tidak ikut dalam pertemuan bilateral ini. Apakah Anda mengetahui agenda terkait dengan istri dari Emmanuel Macron ini? Ya, Brigitte Macron tidak mengikuti pertemuan bilateral karena yang jelas dalam pertemuan bilateral tersebut adalah pertemuan formal yang hanya diikuti oleh kedua pemimpin negara, Perancis dan Indonesia, serta para delegasi dari Perancis maupun para jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. Mungkin diantaranya ada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan juga Menteri Menko Polhukam. Dan sementara kami belum mendapat informasi secara pasti agenda yang dilakukan oleh Brigitte Macron, namun selama mengikuti kegiatan kenegaraan bersama dengan Presiden Macron, Brigitte Macron selalu mendampingi baik dari ketibaan melalui pangkalan udara Halim Perdana Kusuma pada kemarin 27 Mei 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pada hari ini saat tiba di Istana Merdeka Jakarta dan diterima oleh baik dan disambut dengan upacara kenegaraan serta jajar kehormatan oleh sejumlah pasukan militer maupun pasukan berkuda di Istana Merdeka, tetap didampingi oleh Brigitte Macron. Sementara demikian, Zila. Baik, Galuh, kita akan menanti bagaimana hasil dari pertemuan ini nanti saat konferensi pers. Terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jelang kedatangan Presiden Prancis ke Magelang, Jawa Tengah, ribuan personel gabungan TNI, Polri, dan dinas terkait disiagakan. Gelar pasukan diadakan di lapangan Rindam 4 di Ponegoro, Kota Magelang. Apel gelar pasukan ini bagian dari pengamanan tamu VVIP, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte serta Presiden Prabowo Subianto. Personil pengamanan tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, dan juga Pemda yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Terpadu. Apel gelar pasukan menjadi salah satu bentuk kesiapan mereka dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan kenegaraan berjalan aman dan lancar. Siap, dan ring 3. Dan pamring 3. Anggota siapa? Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Candi Borobudur Magelang, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Puji Hartono. Selamat siang Puji, apakah sudah terlihat atau bagaimana persiapan di sana, seberapa jauh persiapan di sana untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prancis besok? Ya, jelas saat ini saya berada di Kompleks Candi Borobudur, di mana nantinya besok ini Presiden Macron beserta istri dan didampingi Prabowo akan mengunjungi Borobudur pada siang harinya. Tapi sebelum itu tamu VVIP Presiden Prancis ini akan mengunjungi akademi militer yang berada di Kota Magelang. Untuk kesiapan sendiri di Candi Borobudur siap dikunjungi untuk tamu VVIP Presiden Prancis. Dila. Untuk penutupan dari kawasan Candi Borobudur sendiri, apakah sudah dilakukan mulai saat ini atau baru besok menjelang kedatangan? Ya, dari pantauan yang saya dapat dan saya datang hari ini, untuk wisatawan masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur di Yuna 2 ya khususnya ya. Sementara itu untuk besok sendiri Candi Borobudur akan ditutup mengingat ada tamu kendaraan VVIP yaitu Presiden Macron beserta istri dan didampingi Prabowo, sehingga disterilisasi untuk wisatawan sehingga tidak bisa dikunjungi untuk wisatawan untuk besok sendiri. Ya. Baik, berdasarkan laporan yang Anda dapatkan, kapan atau pukul berapa rencananya Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo ini akan tiba di Candi Borobudur besok? Ya, informasi yang saya dapat kurang lebih sekitar pukul 2 siang mereka akan mengunjungi Candi Borobudur dan berkunjung untuk mengelilingi dan hingga sampai ke puncak Candi Borobudur. Gila. Puji, selain stairlift atau chairlift yang telah dipersiapkan begitu ya dalam hal ini, apakah ada hal lain atau persiapan khusus yang dilakukan terkait dengan kunjungan kenegaraan ini? Ya, untuk akses kita sendiri untuk media dibatasi ya, sehingga kita tidak bisa memantau secara jelas di zona 1 sendiri fasilitas apa aja selain lift itu. Tapi dari Yuna 2 sendiri sejak kemarin sudah dipersiapkan berbagai seperti bendera merah putih, bendera Prancis dan beberapa fasilitas untuk yang digunakan nantinya untuk keperluan tamu VVIP Presiden Prancis dan istri Presiden Prancis.
Baik, kita akan lihat bagaimana besok ya kunjungan ke sana dan semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pujiartanto melaporkan langsung dari kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Jakarta pada Selasa malam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Kedatangannya disambut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin hingga Menteri Luar Negeri Sugiono. Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron tampak mesra saat tiba di Jakarta. Berbeda saat tiba di Vietnam, kali ini Macron bersama istri Brigitte Macron bergandengan tangan ketika turun dari pesawat. Momen ini menarik perhatian pemirsa mengingat Macron sedang menjadi pembicaraan publik usai tertangkap kamera mendapatkan toyoran dari sang istri ketika tiba di Vietnam. Dan kedatangan Macron merupakan kunjungan kenegaraan usai Presiden Prancis melakukan lawatan ke Vietnam. Selain itu, Emmanuel Macron juga akan mengunjungi Candi Borobudur serta Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan diharapkan kunjungan tersebut dapat lebih mempererat kerjasama bilateral antar kedua negara. I'm very excited to be here because you have such a beautiful country. I do remember our G20, which was a huge success with President Jokowi a few years ago in Bali, and now with my wife and my delegation, we are extremely happy to be here in Indonesia. I do thank Minister of Defense, and I'm very excited to meet again with my brother, President Prabowo. He's a great friend of mine, and the relationship with your country is a very strategic and friendly one altogether. Thank you so much. Dianggap pelanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal, rumah makan ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah dilaporkan ke polisi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Ayu Siang.